Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika bersama Ririf Alza. Kali ini kita masuk pada bab limit. Di subbab limit fungsi aljabar untuk X mendekati hingga. Adapun tujuan pembelajaran kita, dengan pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menerapkan aturan limit fungsi aljabar di X menuju tak hingga pada soal. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, jangan lupa berdoa ya. Simak videonya, jangan di skip-skip agar lebih jelas dan paham materi ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Dengan berbagi ilmu, semoga menjadi salah satu amal ibadah untuk kalian. Amin. Oke, kita masuk pada materi. Saya punya strategi penyelesaian untuk limit fx dibagi dengan gx, x mendekati tak hingga. Yang pertama adalah kita substitusikan tak hingga pada variabel x. Akan mempunyai dua kemungkinan hasil, yaitu yang pertama bentuk tak hingga dibagi tak hingga, dan yang kedua adalah bentuk tak hingga dikurangi tak hingga. Jika menghasilkan bentuk tak hingga dibagi tak hingga, maka yang kita lakukan adalah pembilang dan penyebut dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Sedangkan kalau kita mendapatkan hasil bentuk tak hingga dikurangi tak hingga, maka yang kita lakukan adalah mengalihkan dengan akar sekawan lalu dibagi dengan pangkat tertinggi. Ada strategi cerdas. Jika bentuknya limit itu menghasilkan tak hingga dibagi tak hingga, dan persamaannya adalah seperti ini, limit ax pangkat m ditambah bx pangkat m kurangi 1 ditambah titik-titik ditambah c dan dibagi dengan px pangkat n ditambah qx pangkat n dikurangi 1 ditambah titik-titik ditambah dengan r untuk x menuju tak hingga, maka akan ada tiga kemungkinan. Yang pertama, akan menghasilkan 0 jika m itu kurang dari n, dan akan menghasilkan a per b jika m itu sama dengan n. Yang terakhir akan menghasilkan tak hingga jika m itu lebih besar dari n. Perhatikan di sini. Persamaan ini menunjukkan bahwasanya ini adalah x pangkat tertinggi menuju sampai x pangkat paling kecil, yaitu x pangkat 0. Begitu pula untuk yang di bawahnya, x pangkat n berkurang sehingga sampai akhir x-nya pangkat 0. Nah, jika x-nya menuju tak hingga seperti ini, panahnya menuju ke sana. Perhatikan, panahnya menuju tak hingga. Maka di sini saya punya m-nya juga panahnya menuju n, maka nilainya adalah tak hingga. Ini kata kuncinya. Dan yang lainnya, jika berlawanan maka sama dengan 0, jika sama maka a per b. Lanjut strategi cerdas yang kedua untuk limit yang menghasilkan tak hingga dikurangi tak hingga. Jika bentuknya adalah limit seperti ini, akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurangi akar px kuadrat ditambah qx ditambah r untuk x mendekati tak hingga, maka perhatikan persamaannya. Di sini adalah x pangkat 2 ada akarnya, di sini a b c, di sini p q r. Akan ada tiga kemungkinan hasil. Yang pertama, b dikurangi Q dibagi dengan 2 akar A, itu jika A-nya sama dengan P. Dan yang kedua, akan menghasilkan tak hingga jika A lebih besar P. Dan akan menghasilkan negatif tak hingga jika A kurang dari P.
silakan like jika kalian suka, dan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk materi-materi berikutnya. Oke, lanjut pada soal. Di sini ada 6 soal tentang limit yang nanti kita akan bahas bersama-sama. Perhatikan soal nomor 1. Pada soal 1, soal latihan 1, limit 5x kuadrat dikurangi 2x ditambah 7 dibagi dengan x kuadrat ditambah 9x ditambah 1 untuk x mendekati tak hingga, maka yang pertama kali kita lakukan adalah melihat bahwasanya soal ini identik dengan limit fx per gx dengan hasil tak hingga per tak hingga. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah melihat pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya adalah sama, yaitu 2. Berdasarkan strategi cerdas, jika pangkatnya sama, M itu sama dengan N, maka hasilnya adalah A dibagi P. A-nya 5, P-nya 1. Sehingga bisa saya tuliskan 5 dibagi 1 sama dengan 5. Lanjut pada soal kedua. Jika saya punya limit 16x dikurangi 3 dibagi dengan 2x kuadrat dikurangi 7x untuk x mendekati tak hingga, yang pertama kali kita lakukan adalah melihat soal ini identik dengan limit fx per gx. Sehingga kita melihat pangkat tertingginya. Maka kalau kita kerjakan dengan strategi cerdas, kita punya pangkatnya. Perhatikan di sini, ini tidak ada tulisannya, berarti pangkatnya itu adalah 1 dan di sini adalah pangkatnya 2. Kita punya strateginya jika 1, di sini pangkat tertingginya 1, di sini pangkat tertingginya 2, M-nya kurang dari N, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Nah, mudah bukan? Oke, lanjut pada soal yang ketiga. Jika saya punya soal, bentuknya adalah seperti ini. Limit akar pangkat 3 dari 8x kuadrat ditambah 1 dibagi dengan x kuadrat ditambah 4. Kita akan menggunakan cara lainnya, yaitu dengan strategi penyelesaian. Kalau kita menggunakan strategi penyelesaian, kita perhatikan di sini bahwasanya ini identik dengan bentuk fx per gx dengan jawaban tak hingga per tak hingga. Maka yang kita lakukan adalah pembilang dan penyebut dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Oke, pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Oke, sama. Kemudian semua saya bagi, ini saya bagi 8x kuadrat, saya bagi x kuadrat menjadi 8 ditambah 1 dibagi x kuadrat, 1 per x kuadrat dibagi dengan x kuadrat dibagi x kuadrat berarti 1, 4 dibagi x kuadrat berarti 4 per x kuadrat begini. Kemudian ini bisa saya tulis berdasarkan limit, itu sifatnya adalah bisa begini. Limit 8 ditambah 1 per x kuadrat untuk x mendekati tak hingga dibagi dengan limit 1 ditambah 4 per x kuadrat untuk x mendekati tak hingga. Kemudian bisa kita lanjutkan, di sini saya pecah lagi berdasarkan sifat. Limit 8 untuk x mendekati tak hingga ditambah limit 1 per x kuadrat untuk x mendekati tak hingga dibagi dengan limit 1 untuk x mendekati tak hingga ditambah limit 4 per x kuadrat untuk x mendekati tak hingga. Berdasarkan sifat limit konstanta saja, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Sehingga limit 8 itu sama dengan 8 ditambah 1 per, saya substitusi tak hingga, 1 per tak hingga, kemudian limit 1 sama dengan 1 ditambah dengan 4
pilih substitusi, berarti 4 per tak hingga akan sama dengan akar pangkat 3 dari 8 ditambah 1 per tak hingga itu sama dengan 0. Bilangan berapapun dibagi dengan tak hingga itu 0. 1 ditambah 0 sehingga sama dengan akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Soal nomor 4. Limit akar x kuadrat ditambah 2x dikurangi x untuk x mendekati tak hingga. Yang pertama kali kita lakukan adalah memecah bentuk ini, karena saya punya strategi cerdas yang seperti ini bentuknya. Maka saya akan memecah bentuk yang seperti ini menjadi akar dikurangi akar, karena di sini tandanya sudah dikurangi. X jika saya masukkan ke dalam akar, maka hasilnya adalah akar x kuadrat. Sehingga bentuknya seperti ini. Di sini A-nya adalah 1, P-nya adalah 1. Karena di sini pangkatnya sama, maka kita punya strateginya seperti ini. A sama dengan P, di sini kuadrat, berarti kita memperoleh hasil B dikurangi Q dibagi dengan 2 akar A. Sehingga bisa saya tuliskan 2, D-nya 2, dikurangi 0, Q-nya saya tidak punya, kemudian 2 akar A-nya adalah 1. Oke, maka 2 dikurangi 0, 2 dikalikan akar 1, ini 1 berarti artinya 2 kali 1, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Oke, berikutnya nomor 5. Perhatikan di sini, saya punya soal seperti ini. Berapa hasilnya? Oke, kita lihat. Ini adalah bentuknya sama seperti, nah, kita punya A, kita punya P, saya punya A-nya 7, P-nya adalah 25. Jika A-nya kurang dari P, A-nya kurang dari P, maka hasilnya adalah tak hingga. Nah, ini A-nya kurang dari P, hasilnya tak hingga. Sip. Lanjut pada soal nomor 6. Pada soal nomor 6, saya punya bentuk seperti ini. Limit akar x ditambah 7 dikurangi akar 3x dibagi 2 untuk x mendekati tak hingga. Bagaimana penyelesaiannya? Saya akan mencoba menggunakan strategi penyelesaian soal. Nah, untuk yang strategi lainnya silakan hitung sendiri ya. Oke. Kita harus mengalihkan dengan akar sekawan, lalu bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, seperti ini. Bentuknya adalah tak hingga dikurangi tak hingga. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengalihkan dengan akar sekawan. Saya kalikan dengan sekawannya. Sekawannya akar x ditambah 7 dikurangi akar 3x adalah seperti ini, yang angkanya sama, tanda hubungnya saja yang berbeda. Ini sama, sehingga saya tulis akar x ditambah 7 ditambah akar 3x dibagi dengan akar x ditambah 7 ditambah akar 3x. Berdasarkan sifat, maka tengah ini bisa saya keluarkan di depan, sehingga menjadi seperti ini. Saya sederhanakan, x dikurangi 3x ini menjadi negatif 2x. Setelah saya sederhanakan seperti ini, yang kita lakukan adalah membagi dengan pangkat tertinggi. Kita lihat pangkat tertingginya berapa. Kalau di sini x, di sini akar x, maka di sini adalah artinya x pangkat setengah ya kalau akar. Kalau di sini x pangkat 1, berarti pangkat tertingginya adalah x pangkat 1.
maka semua di sini akan saya bagi X pangkat 1. Perhatikan di sini, saya bagi 7 dibagi X. Ya, menjadi 7 per X. Dikurangi 2X dibagi X menjadi 2 saja. Kemudian dibagi, karena di sini X saya masukkan ke dalam akar, maka jadi X kuadrat. X dibagi X kuadrat menjadi 1 per X ditambah 7 dibagi X kuadrat ditambah yang kedua di sini juga dalam akar, berarti X ini masuk ke dalam akar menjadi X kuadrat. 3X dibagi X kuadrat menjadi 3 per X seperti ini. Langkah yang ketiga, setelah saya bagi pangkat tertinggi, maka kita substitusikan 7 dibagi X, 7 dibagi tak hingga bilangan berapapun konstanta dibagi tak hingga, maka hasilnya 0. Berarti 0. 0 dikurangi 2, 2. Ya. Kemudian dibagi dengan akar 1 dibagi tak hingga 0 ditambah 7 per tak hingga kuadrat 0 ditambah dengan akar 3 dibagi X tak hingga berarti 0. Akar 0 berarti 0 ya, sehingga sama dengan tak hingga. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, dan silakan simak video selanjutnya pada bagian kelima untuk limit, yaitu pada subbab limit fungsi trigonometri. Terima kasih sudah like, subscribe, dan membunyikan lonceng, share video ini. Semoga menjadi amal ibadah kalian. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.